Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda semua, mari kita bermatematika. Kita tidak boleh bosan-bosan ya. Dengan bermatematika kita melatih kecerdasan bernalar, kecerdasan melogika, ya semuanya sangat berguna. Itulah yang kita pelajari dalam matematika. Bagaimana berkonsentrasi, oke. Nah, kali ini kita akan belajar matematika tentang transformasi. Oke, Bu tulis judulnya. Transformasi. Nah, ini kita pelajari lagi. Artinya ini perpindahan, ya. Perpindahan. Ada beberapa transformasi yang akan kita pelajari. Satu adalah pergeseran, yaitu translasi. Satu, translasi. Yang kedua adalah, ada yang tahu apa yang kedua? Refleksi. Apa istilahnya? Refleksi, pencerminan. Dan yang ketiga apa namanya? Rotasi. Apa artinya? Perputaran. Ini pergeseran. Ini namanya pencerminan. Dan ini namanya perputaran. Dan yang terakhir namanya dilatasi. Oke? Dilatasi. Apa yang dimaksud dengan dilatasi? Adalah perkalian. Perkalian. Atau perbesaran, ya. Perkalian. Nah, kita akan belajar mempelajarinya melalui dengan secara geometri dan secara analit. Oke. Nah, kita pelajari satu persatu dulu, yaitu tentang translasi. Nah, kita pelajari tentang translasi. Oke, udah Ibu hapus langsung ya. Satu, translasi. Translasi artinya pergeseran. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menerangkan secara geonya dulu, ya Nak ya. Nah, secara geonya misalnya sebuah titik. Ini bidang X, U, Y. Nah, ada titik ya. Misalnya ada titik P. Pak ya. P koordinatnya X, Y. Nah, titik P ini Ibu geser menjadi P aksen. Nah, ini dia. Menjadi P aksen. Jadi koordinatnya tentu berubah dari X, Y menjadi X aksen, Y aksen. Karena pengaruh pergeseran. X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Berapa pergeserannya? Pergeserannya dengan lambang kita biasanya dilambangkan
X-nya bergeser, ya begini dulu. X-nya bergeser sejauh. Nah, kita lihat di sini X-nya bergeser. Ini sumbu X ya, X-nya bergeser sejauh, umpamanya kita ambil ini ke sini, sejauh A. Sejauh A. Oke? Nah, Y-nya bergeser sejauh B. Sehingga titik P tadi berubah menjadi P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, paham ya? Jadi kemudian kita buat analitnya P X, Y ditranslasikan. Ini T lambangnya, ini matriknya. Translasikan sejauh A, B, ya. Sejauh AB akan menjadi P aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Oke? Nah, P aksen, Y aksen ini kita pakai logika aja. Kalau titiknya X, Y menjadi X aksen, Y aksen, X-nya bergeser sejauh A dan Y-nya bergeser sejauh B. Nah, kalau gitu P aksen tadi, karena X-nya bergeser sejauh A, maka X aksen itu berapa? X ditambah A. X ditambah A. Nah, Y aksennya menjadi berapa? Y ditambah B. Nah, itu dia. Ya, oke. Nah, itulah yang dikatakan translasi. Nah, dari sini kita bisa buat matriksnya. Apa matriksnya? Matriks translasinya. Ya, kita udah belajar matriks ya. Nah, matriks translasinya berarti hasil translasi tadi X aksen, Y aksen sama dengan titik awalnya adalah X, Y ditambah ditambah A, B. Ya. Dan menjadi X tambah A, Y ditambah B. Nah, itu jadinya ya nak ya. Nah, diingat itu. Jadi kalau ditranslasikan, titik itu akan berubah posisinya. Ya. Nah, kalau misalnya segitiga yang ditranslasikan, segitiga tentu ada 3 titiknya, titik A, titik B, titik C. Ditranslasikan, apakah berubah segitiganya? Misalnya segitiga ABC ditranslasikan menjadilah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Berubahkah segitiganya? Tidak. Luas segitiganya tidak berubah. Yang berubah posisi titik segitiganya. Nah, berubahnya dengan perpindahan sejauh A, B. Oke, paham? Nah, kita cobakan. Ibu berikan contoh soalnya. Sudah dicatat ya. Contoh soalnya. Ibu beri ada 2 contoh soal. Pertama, tentukan posisi titik A dengan koordinat
2,3 B min 1,5 dan C misalnya 3,2. Ini titik-titik ini bisa aja berbentuk sebuah segitiga ya nak ya, kalau kita hubungkan. Ditranslasikan, tentukan posisi titik A, 2, 3, ditranslasikan sejauh, nah umpamanya ibu beri soalnya sejauh T umpamanya 2, 3. Nah soal yang kedua, nah contoh soal 1 aja dulu ya nak ya, langsung kita jawab ya. Oke, jawab. Apa jawabannya? Titik A berapa koordinatnya? Iya, 2,3. Ditranslasikan T 2, 3. Dia akan menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Sama dengan berapakah? A aksennya apa tadi? Berarti A dan B-nya berapa? 2 dan 3. A-nya 2, B-nya 3. 2, 3 ditranslasikan sejauh 2, 3 apa jadinya? Oke, iya 4, 6. Andaikan ini satu buah titik segitiga, ada titiknya yang lain, umpamanya titik min 1, 5. Ditranslasikan juga sejauh 2, 3. Apa B aksennya? Koordinat titik hasilnya juga begitu. Boleh langsung aja. Berapa? Coba diingat. Iya, 1, iya 8. Oke. Udah ya. Nah, kalau C berapa? 3, 2. Ditranslasikan sejauh 2, 3. Apa jadi titik C aksen? Adalah 5, iya 5,5. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan translasi. Andaikan ini sebuah segitiga dan kita gambarkan secara geometri, ini secara analitnya ya. Nah, kita akan dapatkan segitiga itu tetap besarnya sama dengan semula, tapi posisinya berubah. Oke, itulah contoh yang pertama. Ibu berikan contoh yang kedua ya. Oke. Contoh yang kedua. Contoh 2. Nah, ibu berikan ada sebuah garis 2x tambah 3y sama dengan 6. Garis yang kita translasikan lagi. Ditranslasikan dengan T. Nah, ini boleh aja kita buat aja, boleh aja. Nanti kita bisa buktikan secara geometrinya nah ya. T min 32. Ya, garis dan tentukan bayangan garis tersebut. Tentukan persamaan garis tersebut oleh atau bayangan garis tersebut. Nah, tentukan bayangan garis tersebut. Oke. Bagaimana kita jawabnya? Jawab. Bagaimana posisinya? Titik min 32. Ya nak ya.
Ditranslasikan. X aksen, jawab. X aksen, Y aksen. Nah, ini hasil translasi ya nak ya. Titik translasi. Apa titik semula? X, Y ditranslasikan sejauh min 32. Sejauh min 32. Oke. Nah, itu kita translasikan. Sehingga X aksennya berapa jadinya nak? Sehingga X aksen, Y aksen jadinya berapa? Kita secara matriks kita jumlahkan elemen yang seletak. Oke. X kurang 3, Y ditambah 2. Nah, kita dapatkan apa? X aksennya sama dengan apa? X, Y. X kurang 3. Y aksennya berapa? Y tambah 2. Apakah sudah selesai? Belum. Yang garis yang ditranslasikan. Nah, kita selesaikan lagi. Yang kita cari dia garis 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, kita dapatkan X aksennya sama dengan X kurang 3. Y aksen sama dengan X tambah 2. Bagaimana kita menentukan persamaan garis hasil translasinya? Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini Ibu hapus ini dulu ya. Udah dapat persamaannya tadi. Oke. Kita salin garisnya. 2X. Ini X aksen sama dengan X aksen sama dengan X kurang 3. Ini kita cari Y X-nya. X saja sama dengan apa? Iya, X aksen tambah 3. Oke. Nah, tadi kita dapatkan Y aksen sama dengan berapa? Iya, Y tambah 2. Terus apa lagi nak? Iya, Y saja sama dengan apa? Y aksen dikurang 2. Oke? Dah? Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan berikutnya? Coba dipikir. Apa nak? Nah, kita substitusikan ke persamaan semula. 2X tambah 3Y sama dengan 6. X-nya berapa? Kita ganti. 2. X-nya berapa nak? Iya. X aksen tambah 3. Oke. 3. Y-nya berapa? Nah, ya. Y aksen kurang 2. Sama dengan 6. Oke. Nah, kita ganti. Kita sederhanakan. 2X aksen ditambah 6 ditambah 3Y aksen dikurang 6 sama dengan 6. Kita sederhanakan. Kebetulan 6 semuanya ya nak ya. Jadi 6 dengan 6 habis. Apa persamaannya? 2X aksen ditambah 3Y aksen sama dengan 6. Nah, inilah persamaan garis hasil translasi. Atau diberi nama, atau X aksennya kita hilangkan. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Inilah hasil translasi garis itu. Nah, mudah-mudahan Ananda paham dengan apa yang Ibu terangkan. Dan Ibu beri latihan 1 soal. Oke. Nah, ini wajib dikerjakan ya. Soalnya, nah ada soalnya. Tentukan bayangan garis
5x kurang 2y sama dengan 10. 5x kurang 2y sama dengan 10, bolehlah, nggak apa-apa ya. Ditranslasikan bayangan garis 5x kurang 2y, tentukan bayangan garis 5x kurang 2y oleh translasi oleh T berapa? T min 32. Oke. Nah, satu soal aja ya. Mudah-mudahan Anda bisa. Besok buktikan. Buktinya Anda bisa memperhatikan video Ibu. Buktinya video Ibu bermanfaat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.